Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihan Khadijah. Nomor induk mahasiswa 19020460054 dari kelas Ilmu Falak A4 mata kuliah Astronomi Bola dengan dosen pengampu Bapak Ihtirozun Ni'am. Sudah tidak asing lagi istilah elongasi di kalangan teman-teman ilmu falak dan para astronom. Dalam kegiatan Rukyatul Hilal itu ada variabel yang sangat signifikan untuk kita mengetahui apakah hilal itu bisa atau tidaknya dilihat. Namun perlu kita ingatkan kembali bahwasannya tidak harus selalu setiap rukyat, setiap saat itu antara matahari dan bulan itu pasti punya nilai elongasinya itu sendiri. Pada kriteria Imkanur Rukyat Mabins, hilal itu dapat dilihat jika ketinggiannya itu 2 derajat, elongasinya 3 derajat, dan umur hilalnya itu 8 jam. Jadi bisa kita singkat bahwa kriteria Imkanur Rukyat Mabins itu 238. Jika elongasinya itu 0 derajat, maka terjadi peristiwa istima atau konjungsi. Nah, dan jika elongasinya 180 derajat, maka terjadi istiqbal atau oposisi. Nah, bagaimana jika kita gambarkan dalam tata koordinat bola langit itu, yang dimaksud elongasi itu seperti apa sih? Ini saya sudah menggambar tata koordinat bola langit. Anggap saja ini adalah gambar yang baik dan benar gitu lingkarannya. Jadi di sini tuh terdapat lingkaran utama. Jadi ini itu lingkaran utama atau biasa kita sebut sebagai lingkaran horizon. Lingkaran horizon. Nah, dari sini ke sini itu lingkaran dasar kedua. Lingkaran dasar kedua. Dari lingkaran horizon ini terdapat utara, barat, timur, dan selatan. Utara, timur, barat, selatan. Nah, pada lingkaran dasar kedua ini ada titik zenit dan titik nadir. Ini zenit, nadir. Lalu azimut itu dihitung dari titik utara. Kalau mencari azimut dari titik utara. Nah, dari lingkaran dasar utama ini ditarik ke kutub atau ke zenit ke sini, misal dari lingkaran utama ke kutub itu untuk mencari nilai ketinggian atau altitude. Misalnya di sini ada bulan. Di sini matahari. Nah, dari lingkaran besar, kan ini ke sini itu lingkaran besar, ini ke sini lingkaran besar. Nah, dari sini misal ditarik garis ke sini. Nah, ini yang dinamakan dengan elongasi. Elongasi itu adalah jarak antara bulan dan matahari. Kita kasih sisi A, sisi B, sisi C. Sisi C.
ketinggian matahari dari sini ke sini itu 90. Jadi 90 dikurang tinggi matahari. Sedangkan yang bulan juga sama, itu 90 dikurangi tinggi bulan. Lalu yang ini itu beda azimut. Ke timur kita misalkan saja 110 azimutnya, sedangkan ke sini itu 135. Selanjutnya kita masukkan rumus elongasi. Rumus elongasi itu cos elongasi sama dengan sin tinggi bulan dikali sin tinggi matahari ditambah cos tinggi bulan dikali cos tinggi matahari dikali cos beda azimut. Nah, dalam segitiga bola ini terdapat aturan sin dan aturan cos, yang mana aturan ini adalah aturan umum. Jadi cos kalau semisal yang dicari cos A sama dengan A-nya A kecil, cos B cos C ditambah sin B sin C dikali cos A. Jika yang dicarinya cos B, maka cos A cos C ditambah sin A sin C dikali cos B besar. Jika yang dicarinya cos C, maka cos A cos B ditambah sin A sin B dikali cos C. Karena tadi yang kita tanyakan itu yaitu cos C, nilai C-nya itu berapa di segitiga yang tadi kita gambarkan, itu nilai C-nya itu berapa. Jadi di sini kita tulis cos C. Cos C sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B dikali cos C. Maka cos A-nya kan 90 dikurangi tinggi matahari. Cos A dengan nilai A 90 dikurangi tinggi matahari. Cos B dengan nilai B 90 dikurangi tinggi bulan ditambah sin A. Berarti A itu 90 dikurangi tinggi matahari. Sin B 90 dikurangi tinggi bulan dikali cos C. C itu kan beda azimut, berarti cos beda azimut sama dengan sin HO atau tinggi matahari dikali sin tinggi bulan ditambah cos tinggi matahari dikali cos tinggi bulan dikali cos beda azimut. Perlu kita ingat bahwasannya cos 90 dikurang 30 itu sama dengan seperti
sin 30. Nah, jika sin 90 dikurangi 60 itu sama seperti cos 60. Jadi yang diambil itu angka yang belakangnya. Sin 30 dan sin 60 itu sama-sama menghasilkan nilai 0,5. Jadi dari rumus elongasi di atas ini, yang cos elongasi sama dengan sin tinggi bulan dikali sin tinggi matahari ditambah cos tinggi bulan dikali cos tinggi matahari dikali cos beda azimut, itu terbukti bahwasannya rumus ini tuh berasal dari teori segitiga bola, karena ketika kita membedahnya itu sama sin tinggi bulan tuh kan sama kayak di atas dengan sin tinggi matahari ditambah cos tinggi matahari dikali cos tinggi bulan dikali cos beda azimut. Penulisannya yang sin tinggi matahari dan sin tinggi bulan itu emang kebalik ya di sini, dan itu tidak apa-apa, tidak mempengaruhi gitu. Jadi ini adalah terbukti rumus asal-usul rumusnya. Selanjutnya kita menghitung elongasi pada akhir bulan Sa'ban 1442 Hijriah yang bertepatan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 dengan markas di Ciletuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, kita cari datanya dulu, yaitu lintang tempat dan bujur tempat. Lintang tempat dan bujur tempat, markas ini yaitu lintangnya -7 derajat 10 menit 53 detik lintang selatan. Lalu bujur tempatnya 106 derajat 27 menit 43 detik bujur timur. Untuk menghitung elongasi, kita memerlukan data tinggi matahari, tinggi bulan, dan tinggi beda azimut. Tinggi matahari, tinggi bulan, sama beda azimut. Ketiga data ini saya ambil di Stellarium. Tinggi mataharinya yaitu 42 derajat 57 menit 11 detik. Tinggi bulannya 46 derajat 12 menit 31 detik. Sedangkan beda azimut matahari yaitu azimut bulannya 46 derajat 73 derajat 25 menit 31 detik. Sedangkan azimut matahari yaitu 64 derajat 33 menit 3 detik. Lalu kita masukkan rumus elongasi. Rumus elongasi itu kan sin H bulan dikali
sin tinggi matahari ditambah cos tinggi bulan dikali cos tinggi matahari dikali cos beda azimut. Lalu kita masukkan nilai sin tinggi mataharinya, itu berarti tinggi bulan berarti 46 derajat 12 menit 31 detik ditambah sin tinggi matahari 42 derajat 57 menit 11 detik ditambah cos tinggi bulan tambah cos 46 derajat 12 menit 31 detik ditambah dikali cos tinggi matahari. Cos tinggi matahari 42 derajat 57 menit 11 detik dikali cos beda azimut. Cos beda kurung 73 derajat 25 menit 31 detik dikurangi 64 derajat 33 menit 3 detik. Ini bukan tambah tapi dikali. Jadi kita hitung dengan kalkulator, maka akan diperoleh hasil sin 46 derajat 12 menit 31 detik dikali sin 42 derajat 57 menit 11 detik ditambah cos 46 derajat 12 menit 31 detik dikali cos 42 derajat 57 menit 11 detik dikali cos beda azimut buka kurung 73 derajat 25 menit 31 detik dikurangi 64 derajat 33 detik 3 menit kurung tutup, diperoleh hasil 0,992322. Lalu kita ubah ke dalam bentuk derajat, yaitu menjadi 0 derajat 51 menit 32,36 detik. Setelah kita menghitung dalam kalkulator, maka didapat hasil 0,992322. Lalu kita ubah ke dalam bentuk derajat, maka mendapatkan hasil 0 derajat 59 menit 32,36 detik. Jadi nilai elongasinya adalah segini. Sekian penjelasan dari saya mengenai elongasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau terdapat kekeliruan dalam menghitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.